Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, buka buku paketnya halaman 65 ya. Yaitu nomor 3, yaitu meneladani Rasul Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ulul azmi. Meneladani berarti mencontoh ya, atau mengikuti apa-apa yang mengerjakan apa-apa yang dikerjakan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, ini adalah fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, yang artinya maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Keteguhan hati ini sangat luar biasa ya, harus kita contoh ya. Karena kita mengerjakan apapun tanpa punya keteguhan dalam hati kita, keteguhan teguh, itu akan mudah ya, akan susah sekali untuk bisa tercapai. Contoh kita di sini adalah berikut contoh sifat para rasulul azmi. Contoh-contoh keteguhan yang harus kita amalkan sebagai murid ya. Jadi sebagai murid, sebagai siswa, kita harus teguh dan sabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua, teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah dan sabar dalam menghadapi setiap masalah ya. Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, inilah perilaku yang harus kita amalkan sebagai perwujudan kita meneladani para rasul ulul azmi. Bukti kita meneladani para rasul ulul azmi dengan itu tadi, mengerjakan teguh dan sabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas dan sebagainya. Jadi kita dalam Islam ini kita berbuat baik, kita belajar sungguh-sungguh, kita bersabar dalam beribadah, bukan semata mencari keuntungan sendiri ya, tetapi emang sudah kita diwajibkan, diharuskan, ada aturannya, yaitu memang kita harus intinya kita meneladani juga, itu meneladani para rasul, bukan hanya tetapi di samping kita mencari keuntungan sendiri, kita juga ada plusnya, yaitu
berarti kita mengandung arti menteladani para rasul juga gitu ya. Yang penting pemahaman yang harus kita tingkatkan, niat kita yang diluruskan ya. Jadi kita bersabar dalam belajar, rajin dalam belajar, itu adalah bukan hanya yang pertama adalah kita menteladani Rasul, yang kedua adalah kita menjalankan kewajiban sebagai makhluk Allah yang diciptakan dan diwajibkan untuk belajar. Jadi agar kita mendapatkan dua pahala. Yang pertama kita belajar melaksanakan perintah Allah. Yang kedua kita juga belajar dengan niat menteladani para Rasulullah. Dan insya Allah di situ akan mendapatkan dua pahala. Ya, begitulah. Karena dalam Islam itu adalah innamal a'malu binniyah. Segala sesuatunya itu tergantung niat. Sebagaimana amalan kita, kerjaan kita, walaupun itu berbentuk duniawi misalnya, tetapi dalam hati kita selalu diniatkan semata-mata bekerja kita untuk bekal ibadah dan selalu diawali dengan bismillah, insya Allah itu akan menjadi nilai akhirat, akan menjadi nilai ibadah. Itulah. Makanya sesuatu hal yang baik harus ditambahkan dengan niat baik pula dan dilakukan dengan syariat pula, yaitu dengan selalu ketentuan-ketentuan syariat, yaitu dengan selalu senantiasa melaksanakan kebaikan, diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah, agar setiap kebaikan yang kita kerjakan menjadi nilai ibadah. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, karena semata-mata semuanya kita mencari pahala dan ridha Allah SWT. Baiklah anak-anak, untuk sampai sini aja penjelasan Bapak. Untuk tugasnya tulis ini nomor 3 ini, halaman 65 ini, nomor 3 ini sampai rangkuman ya tulisnya. Ini aja yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.